itu menunjukkan ketersambungan dari sanad yang disampaikan. Kemudian selanjutnya karya-karya beliau untuk melihat bagaimana kebesaran seorang imam muslim itu tentu kita harus mengetahui karya beliau. Salah satu karya terbesarnya itu adalah Sahih Muslim yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi bukan cuma itu, masih banyak. Itu juga perlu nanti ditulis atau dimunculkan di makalah. Kemudian selanjutnya penilaian ulama terhadap imam muslim. Ini juga penting untuk menilai seorang imam muslim dalam kapasitasnya sebagai periwayat hadis atau untuk menilai kelebihan-kelebihan beliau, tentunya melihat dari informasi yang disampaikan oleh para kritikus hadis. Kemudian selanjutnya metode penyusunan kitab Sahih Muslim. Tentunya ini nanti tadi saya dengar sudah disampaikan namanya, nama kitabnya, kemudian keunggulannya, bagaimana keunggulan dari sifat Sahih Muslim ini. Kemudian jumlah hadisnya, jumlah hadis yang ada dalam Sahih Muslim, serta bagaimana metode Imam Muslim dalam menyusun kitab hadisnya. Karena tentunya ini berbeda dengan kitab-kitab lain. Tentu ada metode khusus yang dipakai, yang diberpegangi oleh Imam Muslim dalam menyusun kitab hadisnya. Baik, untuk persingkat waktu langsung diberi kesempatan kepada yang lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait dengan makalah ini. Silakan. Wilda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang diketahui bahwa Imam Bukhari ini, Imam Muslim ini lebih longgar daripada Imam Bukhari. Dan yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa ini Imam Muslim lebih longgar daripada Imam Bukhari dalam menilai hadis, dan apakah itu kelonggarannya Imam Muslim berpengaruh pada pada status hadis, dan ada juga tadi dijelaskan bahwa kalau tidak salah Imam Muslim ini telah mempersiapkan secara matang dalam menyusun hadis. Apakah di situ tidak ada tantangan yang dihadapi oleh Imam Muslim ini dalam menyusun kitab hadisnya? Seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, langsung dijawab pemakalah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya, mengapa Imam Muslim lebih longgar daripada Imam Bukhari dalam hal penulisannya. Sedangkan Imam Muslim memiliki standar yang tinggi dalam menilai suatu hadis. Perbedaan antara Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam pendekatan terhadap hadis sebenarnya sama-sama punya standar yang tinggi, tapi Muslim itu lebih dikenal dengan standar yang ketat dalam memilih hadis untuk dimasukkan dalam Sahih Muslim. Namun dalam beberapa hal pendekatannya Imam Muslim dalam menyusun kitabnya itu lebih fleksibel dibandingkan dengan Imam Bukhari. Contohnya itu Imam Bukhari memiliki standar yang sangat ketat terhadap memilih sanad. Beliau hanya menerima hadis yang sanadnya bebas dari perawi yang lemah atau keraguan. Dan Imam Bukhari lebih selektif dalam menerima hadis yang terputus sanadnya, meskipun banyak kasus hadis tersebut memiliki kualitas yang sangat baik. Dan adapun Imam Muslim, meskipun sangat memperhatikan kualitas sanad, Imam Muslim ini lebih fleksibel dalam menerima hadis dari perawi yang mungkin tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan sanadnya, asalkan hadis tersebut
didukung oleh perawi yang kredibel dan tidak terdapat kesalahan yang signifikan dalam periwayatannya tersebut. Dan mengenai penyusunan dan sistematikanya, Imam Muslim walaupun sangat ketat dalam memilih hadis, Imam Muslim walaupun sangat ketat dalam memilih hadis, tidak terlalu menekankan pada kerumitan pengelompokan sanadnya seperti Imam Bukhari. Sahih Muslim ini memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dalam menerima perawi yang sedikit lebih rendah dalam kualitas sanadnya, asalkan konten hadis tersebut sahih. Dan dengan kata lain, Imam Muslim memiliki konsistensi isi hadis daripada penelusuran asal sanad yang sangat mendalam. Dan juga kalau mau dilihat Imam Bukhari ini, kalau dilihat dari segi ketersambungan sanadnya, itu guru dan muridnya, walaupun kalau Bukhari kan guru muridnya itu harus bertemu secara langsung, harus sezaman dan harus bertemu secara langsung. Adapun kalau Sahih Muslim itu biar guru dan muridnya itu sezaman atau hidup dalam satu kurun waktu yang tempatnya tidak berjauhan, itu bisa dikatakan bersambung sanadnya walaupun belum pernah bertemu. Ya begitu. Bagaimana? Jadi bisa dibilang ini Imam Muslim lebih fleksibel dalam menentukan dalam menentukan kredibilitas suatu hadis. Iya. Begitu. Iya. Terus masih ada tadi saya pertanyaanku satu yang apa tantangannya ini Imam Muslim dalam menyusun kitabnya? Karena kan di dalam makalah jika tidak salah itu ini Imam Muslim sudah mempersiapkan secara matang dalam menyusun kitab-kitabnya. Apakah ada tantangan yang dihadapi atau tidak ada sama sekali karena matang ini persiapannya? Seperti itu. Tantangannya mungkin Imam Muslim hidup di masa yang penuh dengan keragaman riwayat dan beragamnya jumlah periwayatan hadis. Dan ada juga dalam makalah aku sudah kusebutkan alasannya kenapa Imam Muslim ingin menyusun kitab Muslim, yaitu karena yang pertama tadi itu pada masa itu sangat sulit untuk menemukan referensi hadis yang sahih dan banyak orang yang ingin mengetahui hadis Nabi yang terjamin kebenarannya, sehingga banyak hadis palsu. Jadi itu kenapa Imam Muslim ingin mengelompokkan hadis sahih ini, tapi tidak secara berulang-ulang seperti penyusunannya Imam Bukhari. Dan poin yang kedua itu pada masa tersebut ada kelompok zindik yang berusaha menyebarkan hadis palsu dan mencampur adukan antara hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Nah, karena kedua alasan ini kenapa Imam Muslim mau menyusun kitab Muslim ini. Bagaimana? Baik, diterima Ustazah. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, jadi saya cukup tambahkan bahwa antara Bukhari dengan Muslim memang ada perbedaan dalam menetapkan ketersambungan sanad.
sedikit lebih ketat Imam Bukhari daripada Imam Muslim, sehingga itulah salah satu alasan kenapa ulama mengatakan bahwa kitab hadis yang paling sahih itu adalah Sahih Bukhari, di atas grade-nya daripada Sahih Muslim. Karena itu tadi tentunya kita harus kembali melihat bahwa yang namanya penelitian hadis itu sifatnya ijtihadi. Antara Bukhari dengan Muslim sama-sama meyakini, sama-sama menganut, sepakat bahwa yang namanya hadis sahih itu syarat utamanya itu harus bersambung sanadnya. Tapi dalam menilai persambungan sanad itu, dalam memaknai persambungan sanad itu mereka berbeda. Bukhari menyatakan bahwa harus betul-betul subutul liqa, sementara Muslim melihat tanpa subutul liqa. Yang penting sudah semasa, karena sesuai dengan kondisi pada saat itu, yang penting sudah semasa itu sudah dianggap bersambung sanadnya. Jadi itulah makanya dikatakan Imam Muslim lebih longgar daripada Imam Bukhari dari segi persambungan sanad. Gitu. Kemudian tadi itu sudah dijelaskan oleh saudara Pemakala terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Imam Muslim. Oke, ada lagi yang lain? Terima kasih banyak Ustazah. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Hari ini mana hari ini? Ya. Ya Ustazah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait yang dijelaskan juga tadi sama Pemakala yang mengatakan bahwa apa namanya ya, tadi juga sudah dijelaskan kriteria daripada ketersambungan sanad Imam Muslim itu adalah apa namanya ya, cukup dengan sezaman tanpa adanya pertemuan. Ini asumsi saya ya, tanpa adanya pertemuan yang dimaksud di sini adalah tanpa kemudian kita mendapati bahwa mereka pernah bersama-sama apa namanya berada di daerah tertentu, atau memang sama sekali yang dimaksud sama Pemakala adalah tanpa adanya pertemuan. Karena menurut saya bagaimana kemudian antara guru dan murid bisa saling menyampaikan hadis tanpa adanya pertemuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti tadi juga yang sudah diulas di awal sama Ustazah mengenai apa namanya ya, sebagai pengetahuan awal bagi saya dan juga teman-teman, apa namanya, kitab-kitab syarah apa saja yang kemudian telah ditulis oleh ulama-ulama setelah Imam Muslim untuk kemudian mensyarah kitab Sahih Muslim ini. Mungkin itu sih. Oke. Oke, silakan Ari ditanggapi. Silakan ditanggapi, saudari. Buka dulu mikrofonnya, Ari. Ya. Baiklah, pertanyaannya tadi, ini kan ketersambungan sanadnya itu hanya sezaman tanpa adanya pertemuan. Jadi bagaimana bisa kalau menyampaikan hadis tanpa adanya pertemuan kayak gitu? Cecami hari ini? Ya, karena kan tadi dan di makalah juga sebenarnya dikatakan, dibilang sih bahwa tanpa adanya pertemuan. Pertemuan yang dimaksud di sini adalah tanpa adanya kemudian kita mendapati bahwa oh iya, mereka pernah berada di tempat yang sama kayak gitu. Karena kan apa namanya ya, kalau asumsi saya ya bahwa kalau tidak ada pernah pertemuan antara guru dan murid ini, bagaimana kemudian mereka bisa ada apa namanya ya, saling berikan hadis kayak gitu. Hmm,
Ya. Jadi kalau misalnya mungkin pertemuan tanpa adanya pertemuan yang dimaksud di sini itu sebenarnya wallahu alam bagaimana maksudnya tanpa ada pertemuan, tapi intinya kan kalau uh, sezaman kan bisa diketahui dari guru dan muridnya. Itu kan kalau misalnya sama sama di mana dia berguru dan kayak contoh kayak Imam Bukhari kan itu muridnya Imam Muslim. Nah, Imam Muslim ini berguru di Bukhari. Mungkin bisa dilihat di situ bagaimana caranya Imam Muslim ini uh, mendapatkan hadis tanpa adanya pertemuan guru dan muridnya. Bagaimana? Tidak, afwan Ustazah, mungkin Ya, ada yang bisa komentari atau ini? Ya wajar memang dipertanyakan karena bagaimana caranya bisa dianggap bersambung sanadnya kalau tidak pernah bertemu, ya kan? iya Ustazah. Kalau sekarang kan tidak ada masalah karena ada HP atau ada apa bisa ini, tapi ya dulu kalau tidak berjumpa sebut liqa, bagaimana caranya bisa dianggap bersambung sanadnya? Nah, bagaimana? Oh Bagaimana? mungkin ada juga konteks sejarah. Ya silakan. Bisa. Ini kan kriteria penemuan langsungnya itu diperlukan untuk memastikan bahwa sanadnya itu benar-benar bersambung. Jadi tidak ada bukti langsung pertemuan dan para ulama hadis membutuhkan indikasi kuat dari uh, biografi perawi atau konteks sejarahnya untuk menerima riwayat tersebut. Dan dalam praktiknya mungkin ulama seperti Imam Bukhari itu sangat ketat terhadap kriteria ini karena dan adapun Imam Muslim lebih fleksibel selama tidak ada alasan kuat untuk meragukan ketersambungan sanadnya. Karena kan tadi ada saya sebutkan dalam makalahku itu kalau Imam Muslim ini apa Imam Muslim hanya mencatat hadis yang diterima secara umum oleh para ulama sebagai hadis sahih, dan ini terlihat pernyataan beliau yang mengatakan bahwa hadis-hadis dalam Sahih Muslim adalah hadis-hadis yang diakui sebagai hadis sahih secara merakyat dan diakui oleh banyak ulama. Jadi mungkin Imam Muslim itu lebih fokus pada kejujuran dan kredibilitas perawi meskipun setidak ketat dan adapun Ya itu tadi jawabannya, lanjut saya. iya jadi Imam Muslim itu lebih ke Menilai kredibilitas kejujuran. hadis yang diakui oleh para ulama. Jadi mungkin dia memilih hadisnya itu berdasarkan hadis yang diakui oleh banyak ulama. Mungkin itu saja yang bisa. Bagaimana hari ini? Berarti untuk kemudian mengindikasikan bahwa antara guru dan murid ini itu saling adanya tahammul wa ada hadis itu eh, tidak tidak seperti Imam Bukhari yang harus kita dapati pertemuan antara guru dan muridnya, tapi di sini kemudian melihat daripada keadilan perawi itu, bahwa kalau misalkan perawi itu adil, tidak mungkin dong dia berbohong bahwa dia telah menerima hadis dari gurunya.
Ya. Ya, tak, kalau saya tidak salah dengar tadi ada di makalahnya si Ari itu yang dijelaskan itu. Artinya lebih cenderung ya, lebih cenderung keadilan dan kedebitan perawi itu, sekalipun misalnya dari segi bersambungan sanad ada sedikit kelonggaran dibanding Bukhari, tapi itu tadi yang disampaikan oleh Ari. Kemudian bisa jadi misalnya tidak adanya persambungan itu bisa saja ada dari lafaz an. An itu kan dianggap bersambung ya kan, sekalipun tidak bertemu langsung. Kan gitu. Nah, bagaimana hari ini? Ya itu yang mengatakan kayak tahammulnya Ustazah. Iya, An dan juga anna. iya. Tapi maksud kayak tapi Beda nggak kalau bisa hadasana begitu. akhbarana itu kan sebutun liqa. Tidak mungkin mengatakan hadasana atau akhbarana ketika tidak berjumpa. Tapi ketika dikatakan an, itu bisa saja dianggap bersambung sekalipun dia tidak bertemu. Berarti menerima dari orang lain begitu Ustazah. Menerima dari orang lain tentang informasi dari gurunya. Iya. Ya. Nah, itu lagi terkait dengan keadilan. Itu tadi yang disampaikan. Halo? Berarti kalau begitu Ustazah, yang disampaikan bukan gurunya tempat mengambil hadisnya sebenarnya. Enggak. Maksudnya gini. An fulan, ya kan? An Iya, fulan. Ini fulan gurunya. Ini tidak pernah bertemu. iya, Tetapi dia bisa saja meriwayatkan seperti itu dari ya bisa saja dari misalnya yang lain atau bagaimana, tapi begini ya. Kalau yang lain berarti tidak bisa disandarkan ke langsung ke gurunya karena ada perantara. iya Ustazah. Iya. Tadi Ari bagaimana caranya? Ada tadi saya dengar itu dalam menjelaskan itu ini. Adakah literatur yang Anda baca atau bagaimana? Atau Anda pernah baca? Kriteria yang digunakan Imam Muslim, Ustazah. Iya. Tadi yang dalam makalaku itu Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang adil, kuat hafalannya, jujur, amanah, tidak pelupa. Dia juga meriwayatkan dari perawi yang memiliki sifat-sifat lebih rendah dari sifat tersebut. Dan yang kedua, Imam Muslim sama sekali tidak meriwayatkan kecuali hadis musnad, sanadnya lengkap, muttasil, sanad yang bersambung, dan marfu yang disandarkan kepada Oke. Nabi. Difaham itu, tapi pertanyaannya tadi hari ini mungkin ini kita harus cari literatur yang menjelaskan ini bagaimana cara periwayatan dari seorang imam muslim ketika tidak subutul liqa, ya kan? Kalau ketika tidak bertemu bagaimana caranya bisa dianggap bersambung sanadnya kalau tidak bertemu, sementara pada saat itu yang namanya bersambung sanad itu harus berjumpa. Ini harus kita cari dulu literatur ini yang menjelaskan seperti ini. Adakah konsep yang dipakai Imam Muslim dalam menganggap hadis itu muttasil sanadnya sementara tidak ada pertemuan antara guru dengan murid. Itu dulu yang mau dicari literaturnya. Oke hari ini ya. Jadi untuk jawaban ini, pertanyaan ini kita sama-sama dulu mencari bagaimana caranya Muslim menerima menganggap persambungan sanadnya kalau tidak subutul liqa atau bertemu dengan gurunya. Oke ya? Iya Ustazah. Ya oke. Ada lagi yang lain? Tadi mengenai siapa-siapa saja yang syarah kitab Imam Muslim ini. Syarah kitab Muslim Ari ada? Jadi yang paling besar itu adalah Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, itu yang paling besar, tapi yang paling terkenal ya, yang paling recommended itu adalah Syarhun Nawawi Sahih Muslim Bisyarhin Nawawi. Tapi ada lagi satu syarahnya Kaukabul Wahhaj. Ini yang paling tebal, Kaukabul Wahhaj oleh Muhammad Amin bin Abdullah Al-Harari. Ini tidak setenar dengan syarah An-Nawawi. Gitu. Mungkin masih ada yang lain, tapi ini yang saya temukan atau ini yang saya pernah catat secara Muslim. Oke, hari ini Kaukabul Wahhaj Muhammad Amin bin Abdullah Al-Harari.
Oke, Ya Ustazah. ada lagi yang lain? Fatimah, Nur Fatimah. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pertanyaan saya kan di makalah sudah disinggung mengenai biografi Imam Muslim dengan metode penulisannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sistematika penyusunan kitab Sahih Muslim dan pandangan ulama mengenai kitab Sahih Muslim ini? Terima kasih. Silakan, bagaimana sistematikanya? Apakah mengikuti gurunya atau bagaimana? Mengikuti gurunya dalam sistematika penyusunan Sahih Muslim. Yang jelas bahwa ada perbedaan antara Sahih Muslim dengan Sahih Bukhari dalam sistem penyusunannya. Pertama, dalam Sahih Bukhari beliau memberi nomor itu pada nomor bab. Sehingga kalau kita mentahris lewat Mu'jam Mufarras itu, nomor yang ditunjukkan di situ itu menunjukkan nomor bab. Kemudian Sahih Muslim bukan bab yang dikasih nomor, tetapi hadis. Jadi hadisnya yang dikasih nomor. Jadi makanya kalau kita mentahris ada kode mim, itu bukan nomor bab yang dicari, tapi nomor hadis. Kenapa? Karena kitab Sahih Muslim itu berbeda penyusunannya dari kitab Sahih Bukhari. Ya, itu salah satunya. Bagaimana yang lain? Mungkin bisa Kak sebutkan ciri-ciri khususnya kitab Sahih Ya. Muslim. Iya Ustazah. Baiklah, ciri khas kitab Sahih Muslim adalah matan-matan hadisnya itu semakna beserta dengan sanadnya diletakkan pada satu tempat dan tidak dipisah dalam beberapa bab yang berbeda. Juga tidak mengulang hadis kecuali karena sangat perlu untuk diulang. Adapun diulang itu hanya untuk kepentingan sanad atau matan hadisnya. Dan dari segi pengulangan ini, para ulama itu menilai bahwa Imam Muslim mempunyai keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh ulama lain, termasuk Imam Bukhari. Dan cara tersebut dilakukan oleh Imam Muslim karena hadis bukan untuk menerangkan segi fikih dan penggalan hukum dan adab dari hadis. Tidak seperti Bukhari yang memang mempunyai maksud untuk memenggal kandungan suatu hadis. Dan oleh karena itu, Imam Muslim menempuh caranya sendiri untuk menyusun kitab Sahih, dan cara ini membantu perhitungan hadis dalam kitab tersebut dan bahkan berpengaruh dalam penetapan jumlah hadis yang ada secara keseluruhan atau sekedar mengetahui jumlah hadis di kitab tersebut. Dan ciri khas Sahih Muslim lainnya yaitu ketelitian dalam kata-kata. Apabila seorang perawi dengan perawi lainnya terdapat perbedaan lafaz, padahal maknanya sama, itu Muslim mencantumkan dan menerangkan matan-matan hadis yang lafaznya berbeda itu. Dan begitu pula, jika seorang perawi mengatakan haddasana, atau dia menceritakan kepada kami, dan perawi lain mengatakan akhbarana, dia mengabarkan kepada kami, maka Muslim akan menjelaskan perbedaan lafaz ini. Dan apabila sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak dan terdapat beberapa lafaz yang berbeda, Muslim akan menerangkan bahwa lafaz tersebut disebutkan berasal dari si fulan. Dan oleh karena itu, hadis semacam ini Muslim mengatakan wa al-lafz fi al-fulan, lafaz dari si fulan. Dan itulah ciri dari ketelitian dan kejujuran dalam periwayatan yang menjadi ciri khas Imam Muslim. Dan hal ini tidak dilakukan oleh Imam Bukhari dan sebagian imam hadis yang lain.
Dan dalam Sahih Muslim juga, Imam Muslim berusaha keras agar di dalam kitabnya itu hanya memuat hadis-hadis musnad dan marfu, yakni hadis yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dia tidak mencantumkan perkataan sahabat dan tabi'in. Muslim juga meriwayatkan hadis muallak yang di dalamnya hanya terdapat 12 hadis muallak yang hanya sebagai hadis penguat muttabi dan bukan hadis utama. Selain yang telah disebutkan, banyak lagi yang diketahui secara langsung ketika mengkaji kitab Sahih. Mungkin itu saja. Kalau Oke, jadi saya coba menambahkan setelah saya mencoba kembali membuka Sahih Muslim. Jadi metode penyusunannya yang ini, setiap kitab mempunyai ciri khas tertentu yang tidak dimiliki oleh kitab lain. Salah satu ciri khas kitab Muslim itu matan hadis yang semakna ya, beserta dengan sanadnya diletakkan pada satu tempat. Nah, kalau kita lihat mencoba membuka Sahih Muslim ya seperti itu. Jadi bab misalnya ini babu fadli ikhfa'i shadaqah, bab tentang keutamaan menyembunyikan atau tidak terang-terangan dalam bersedekah. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Muslim terkait dengan itu diletakkan dalam satu bab. Jadi ada beberapa hadis di sini, ada 3 hadis ya, ada 3 hadis. Di antaranya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bi misli hadisin Ubaidillah qala wa rajulun mu'allaqun bil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Jadi itu tadi hadis-hadis yang semakna atau terkait dengan satu pembahasan itu diletakkan pada satu tempat atau pada satu bab dan tidak dipisah dalam beberapa bab yang berbeda. Kemudian juga tidak mengulang hadis kecuali karena sangat perlu diulang untuk kepentingan sanad atau matan. Jadi pengulangan yang terjadi dalam Sahih Muslim itu tidak sama dengan pengulangan dalam Sahih Bukhari yang cukup banyak. Gitu. Jadi betul-betul hadis yang diulang itu yang untuk memperkuat sanad yang hadis yang sudah ada. Jadi kemudian yang salah satu keunggulan juga dari Imam Muslim itu, Sahih Muslim itu adalah dalam Sahih Muslim hanya memuat kurang lebih 12 hadis muallak. Beda dengan Sahih Bukhari yang terkenal dengan hadis-hadis muallaknya, tanda petik ini ya. Hadis-hadis yang dianggap sebagai hadis muallak, sehingga inilah yang menjadi kontroversi di antara kritikus hadis bahwa Sahih Bukhari dianggap sebagai kitab hadis yang paling sahih, tetapi ternyata dalamnya memuat banyak tanda petik hadis-hadis muallak. Itu artinya hadis yang dianggap sebagai hadis muallak di dalam Sahih Bukhari jauh lebih banyak daripada hadis muallak tanda petik yang ada dalam Sahih Muslim. Itu salah satu kelebihannya. Oke, bisa dilanjut? Masih ada pertanyaan? Oke, masih ada pertanyaan? Wilda Ratnasari. Ratnasari. Ya Ustaz, tidak ada di Ustaz. Tidak ada. Hari ini Alda Syam ada? Ustazah. Baik.
Saya akan bertanya kepada pemakalah. Pertanyaan saya itu apa saja prinsip utama yang digunakan Imam Muslim dalam menyusun Sahih Muslim? Prinsip utama. Ya. Iya, Ustaz. Oke. Ada jawaban dari Ari? Ya, Ustazah. Prinsip utamanya itu mungkin sepemahaman saya, seleksi hadisnya itu berdasarkan kualitas sanad yang kuat. Imam Muslim sangat selektif dalam memilih hadis-hadis yang akan dimasukkan ke dalam Sahih Muslim, dan prinsip pertama yang paling penting itu memastikan ketersambungan sanad, rantai perawi yang kuat dan tidak terputus. Dan setiap perawi dalam sanad tersebut harus bertemu dengan perawi sebelumnya dan harus ada bukti nyata bahwa mereka bertemu dan menyampaikan hadis secara langsung. Dan adapun keandalan setiap perawinya harus dikenal sebagai perawi yang sikah dan tidak boleh memiliki kecatatan yang dapat meragukan keabsahan hadis yang disampaikan. Dan juga Imam Muslim memberikan perhatian khusus pada hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dari berbagai jalur yang berbeda atau yang dikenal sebagai istilah mutawatir. Dan dalam Imam Muslim tidak hanya memilih hadis-hadis yang kuat secara sanad, tetapi juga memastikan bahwa isi hadis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Hal ini Imam Muslim menghindari hadis yang mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran atau dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Dan dari segi kemampuan hafalan perawi itu Imam Muslim menurutnya itu perawi harus memiliki kemampuan hafalan yang baik dan dikenal tidak lupa atau mengubah hadis dalam penerimaan hadis. Dan Imam Muslim lebih memilih hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terkenal dengan kekuatan ingatannya daripada mereka yang mungkin lebih lemah dalam hal ini. Dan penyusunan berdasarkan kualitas hadis itu, Imam Muslim tidak mengurutkan hadis-hadis dalam Sahih Muslim berdasarkan urutan kronologis kejadiannya, tapi lebih banyak mengelompokkan hadis-hadis berdasarkan tema-tema tertentu, misalnya bab tentang wudhu, sholat, puasa, dan sebagainya. Dan hal ini dapat memudahkan pembaca untuk memahami hadis yang berkaitan dengan satu topik. Bagaimana? Siapa tadi punya pertanyaan? Ratna. Alda, Ustaz. Alda? Iya. Ya, bagaimana Alda? Iya, Ustaz. Terima kasih. Ada lagi juga saya mau tambahkan terkait dengan Sahih Muslim ya. Saya coba sesuaikan dengan apa yang ada di... Kenapa nak? Sebentar apa ini? Jam berapa? Mengajar kado sebentar. Di mana kuliah? Di sini mah. Dari buku apa-apa? Allah. Tunggu dulu sebentar.